Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini Ibu akan mempresentasikan ya di pertemuan ke-11 ini, yaitu mengenai akuntansi perusahaan dagang terkait dengan laporan keuangan dan tahap akhir dari penyusunan laporan keuangan. Yuk kita simak. Nah, untuk di pertemuan ke-11 ini, jadi kalian fokus sama slide-nya ya. Ibu membahas terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Kemarin sih udah Ibu bahas sedikit ya, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Itu adalah neraca lajur. Setelah kita membuat neraca lajur, tentunya kita memerlukan laporan nih gitu ya, yang akhirnya nanti akan dipergunakan baik itu untuk pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern daripada perusahaan. Nah, laporan keuangan di dalam perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan jasa yang sebelumnya kita pelajari. Karena dari akun-akunnya juga berbeda nih. Ya, ada beberapa akun yang tidak ada di perusahaan jasa, namun ada di perusahaan dagang. Baik, untuk di sini kita lihat laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama ini, jenis laporan keuangan perusahaan dagang pada umumnya sama dengan perusahaan jasa. Ya, tapi mungkin ada beberapa yang berbeda gitu. Walaupun laporannya bentuknya ya sama, seperti laporan laba rugi, kemudian neraca, laporan perubahan modal, ya, yang membedakan hanyalah formatnya saja. Nah, karena di dalam laporan laba rugi ini nanti ada terkait dengan persediaan barang dagang, juga dengan harga pokok penjualan. Nah, rumus daripada harga pokok penjualan ya HPP sama dengan persamaan ditambah pembelian bersih dikurangin dengan persediaan akhir, atau HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah untuk mencari pembelian bersih, kita bisa menambahkan pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi di sini ada retur, kalau misalkan memang ada ya, retur pembelian ditambah dengan potongan pembelian jika ada. Baru nanti hasil daripada yang ini dikurangi dengan hasil daripada yang ini. Baru dikurangin dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, sedangkan rumus ya untuk laba kotor, setelah kita mencari harga pokok penjualan, laba kotornya adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, jika selisih dari penjualan bersihnya itu lebih dari HPP, ya berarti kita bisa bilang perusahaan tersebut mendapat profit atau laba. Tapi kalau selisih penjualan bersihnya kurang dari HPP, ya bisa kita bilang dia merugi atau loss. Nah, penjualan bersih di sini sama dengan penjualan dikurangi jika ada retur ya, masukkan returnya, retur penjualan ditambah potongan penjualan. Nah, jadi ini pakai dalam kurung, retur penjualan itu ditambah dengan potongan penjualan, setelah itu nanti penjualan dikurangin hasil daripada penambahan ini. Tuh. Kemudian selanjutnya untuk selanjutnya yaitu bentuk laporan. Bentuk laporan untuk laporan laba rugi, ya, laporan laba rugi perusahaan dagang pada umumnya berbentuk multiple step. Nah, adapun bentuk daripada laporan
laba rugi ini yang multiple step adalah yang pertama kita masukkan dulu penjualannya ya, seperti yang ada di slide-nya kalian. Kita masukkan dulu nih penjualannya, kemudian yang tadi Ibu bilang retur penjualan dikurangin, ditambah dengan potongan penjualan kalau misalkan sudah, baru dikurangin dari yang tadi penjualan. Nah, baru kita dapat tuh yang namanya penjualan bersih. Bu, kalau misalkan retur penjualannya, potongan penjualan nggak ada di dalam soalnya gimana? Ya berarti tidak perlu gitu ya, berarti memang tidak ada retur dan tidak ada potongan, tapi kalau misalkan ada ya silakan dimasukkan. Nah, kemudian setelah kita mendapat penjualan bersih ya yang ada di sini, baru kita menghitung si HPP-nya tadi, harga pokok penjualannya. Kita bisa lihat dari neraca lajurnya kalian, di situ kan di neraca lajur ada persediaan barang dagang. Nah, pada saat di awal itu di neraca saldo yang ada di awal itu berapa? Nah, kita bisa masukkan. Terus nanti kan ada pembelian-pembelian nih, ya, terkait dengan pembelian barang dagang. Kira-kira setelah adanya pembelian, berapa? Kemudian ada nggak beban angkut pembelian? Nah, kalau ada berarti ditambah dulu tuh pembeliannya. Baru setelah itu hasilnya kita bisa olah dengan menambahkan, ya, terlebih dahulu kalau jika ada retur gitu ya, atau potongan pembelian. Nah, itu baru kita tambahin, nanti akan mengurangi. Baru kita bisa sebut dengan pembelian bersih. Kalau misalkan ada retur, ada potongan pembelian, kita harus tambah dulu nih kedua ini, baru nanti dikurangin dengan yang sebelumnya. Baru kita dapat yang namanya pembelian bersih. Setelah itu baru hasil daripada yang tadi, penjualan bersih sama pembelian bersih ini, kita tambahkan. Ya. Nah, baru dapatlah yang namanya barang siap untuk dijual. Penjualan bersih di sini ya. Setelah itu kan nanti kalian bisa lihat nih. Nah, ada pembelian bersih. Baru nanti ada barang yang siap untuk dijual. Setelah itu baru kita masukkan persediaan barang dagang yang ada di akhir. Kita bisa lihat tuh nanti pada saat kita membuat neraca lajur. Dia ada yang di paling akhir di laba rugi ya, kolomnya persediaan barang yang ada di situ berapa. Nah, itu bisa dimasukkan untuk kita kurangin. Nah, baru dapat nanti kalau udah dikurangin dapat harga pokok penjualan. Nah, setelah itu baru nanti ini mengurangi dari si penjualan tadi ya, penjualan bersihnya tadi. Nanti baru dapat yang namanya laba atau rugi kotor. Kalau misalkan penjualan bersihnya tadi ini lebih gitu ya dari HPP, berarti dia untung, kalau enggak ya berarti dia merugi. Itu sama aja kayak di perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa pendapatannya harus lebih banyak kan. Nah, baru kita nanti mau mencari berapa laba rugi bersihnya kalau kita sudah mengurangi dengan biaya-biayanya. Jadi kita bisa update nih ke bawah biaya-biaya yang dikeluarkan sama perusahaan sama periode itu ada berapa aja dan terkait dengan apa aja dicatat satu-satu. Nah, semua biaya-biaya itu dimasukkan, setelah itu nanti ditambah, baru nanti kita totalkan. Habis dari total itu baru nanti mengurangi dari yang atas, dari labanya yang kotor tadi gitu ya. Baru nanti kita dapat yang namanya laba rugi bersih. Nah, setelah itu kalau kita udah tahu laba rugi bersihnya, nah, kalau misalkan memang ada laba lagi ya, tapi misalkan di luar usaha. Nah, boleh nggak kita memasukkan? Nah, kalau mau dipisah, ya sebaiknya memang dipisah ya. Jadi ada beban-beban yang mungkin untuk operasional, atau mungkin ada pendapatan yang di luar operasional. Misalkan jika ada kayak contoh kasusnya di kita, atau beban yang di luar daripada operasional, ya itu bisa dijadikan ke bawah juga, tapi terpisah dari yang operasional. Kalau misalkan yang memang ada, berarti kita harus mencarinya ya. Kita harus mencarinya lagi seperti yang kemarin yang udah pernah Ibu jelasin, bisa diselisih lagi kalau jika ada beban di luar usahanya
silahkan diselisih lagi. Atau misalkan kayak ada beban pajaknya dan sebagainya, ya bisa diselisih lagi baru dapat laba rugi bersihnya. Nah, kayak ini ya. Kalau misalkan memang dia ada pendapatan di luar, kemudian biaya itu diselisih dulu baru nanti kita bisa totalkan, baru kita bisa dapat laba rugi bersihnya. Kemudian untuk laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Kalau di kita kemarin karena tentang laba ditahan ya, berarti yang harus dibuat adalah yang laporan perubahan modal yang laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu yang nanti kalian harus bikin. Nah, kalau misalkan memang di minggu kemarin kalian sudah membuatnya, ya alhamdulillah, berarti kan di minggu kemarin Ibu juga udah sempat membicarakan terkait dengan laba ditahan. Kemudian untuk yang laporan neraca itu juga sama seperti yang kemarin yang udah Ibu jelasin. Neraca itu kita bisa boleh lihat dari yang neraca lajur, ya, tinggal kita susun saja apakah mau dibentuknya itu ke bawah atau mau menyamping. Kalau menyamping berarti antara aktiva dengan pasiva itu harus balance ya. Aktiva terdiri dari semua neraca yang terkait dengan harta, kemudian harta tetap, kemudian juga harta lancar itu ada di aktiva, kemudian yang ada di pasifanya ada modal dan juga ekuitas ya tentunya ya, dan juga utang. Nah, semua terkait dengan utang juga termasuk ke dalamnya ya, mau utang itu utang lancar atau utang jangka panjang, semua harus ditotalkan. Ketika kita mau lihat neraca itu balance atau tidak, tinggal kita lihat saja apakah jumlah yang ada di aktiva dengan jumlah yang ada di pasiva ini sama atau tidak gitu. Kemudian kita mau melihat ini bagian tahap akhir dari penyusunan laporan keuangan, yaitu dengan membuat yang namanya jurnal penutup, teman-teman semua. Nah, di jurnal penutup apa sih definisinya? Nah, jurnal penutup ini kita bisa lihat ya, kita membahas tentang terkait dengan jurnal penutup ini memang di perusahaan jasa sudah pernah kita bahas juga. Cuman yang berbeda, ini kita menutup akun-akun tertentu nih ya, yang perkiraan ada di laba rugi. Mungkin ada beberapa akun yang tidak pernah kalian lihat di perusahaan jasa tapi ada perusahaan dagang gitu ya. Yang pertama itu ada penjualan, ya kan. Kalau di perusahaan jasa ya bukan penjualan tentunya. Kalau di perusahaan dagang pasti ada penjualan. Nah, penjualan ini nanti ketika kita ingin proses daripada penutupan buku ya, seperti yang kalian lihat di sini, penjualan pada debit ya, baru nanti kita masukkan ikhtisar laba rugi pada kredit. Dan kalau untuk menutup perkiraan daripada akun retur penjualan dan potongan penjualan, kita bisa memasukkan ikhtisar laba rugi ada di debit dan retur dan potongan itu adanya di kredit. Nah, kemudian untuk menutup si HPP, perkiraan HPP dan biaya ke rekening laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ada di debit, kemudian untuk yang ada di HPP-nya, yang ada di kreditnya HPP dan biaya-biaya. Kemudian untuk yang perkiraan laba rugi yang modal ya, atau mungkin laba ditahan kalau misalkan dalam persero atau PT, kalau misalkan dengan menggunakan saham dan sebagainya ya, kita bisa di sini masukkan kalau merugi ya, kalau merugi modal atau laba ditahan atau return earning gitu ya, ada di debit. Kemudian yang ada di kredit adalah ikhtisar laba ruginya. Kalau laba, ikhtisar laba ruginya yang ada di debit, baru nanti return earningnya yang ada di kredit. Tuh. Atau modalnya. Oke, lanjut terkait dengan untuk menutup perkiraan price ya ke perkiraan modal. Nah, biasanya kan
Prive-nya ini adanya di debit. Nah, sekarang kita mau menutup akun Prive ini, kita pindahkan Prive-nya ke kredit, lalu yang ada di debit adalah modalnya. Tuh, jadi ada di sini 6 akun atau 6 perkiraan yang harus ditutup ya teman-teman. Nah. Oke, setelah kita menutup, sekarang ada yang namanya neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan buku tadi. Nah, setelah kita udah menutup, kita bikin neraca saldo baru, ya. Setelah kita penutupan, nanti kita bisa lihat contohnya seperti apa. Nah, semua yang sudah kita kerjakan nanti akan menjadi tolak ukur di periode selanjutnya. Maka dari itu perlu yang namanya neraca saldo setelah penutupan buku. Dan kemudian yang terakhir ada jurnal pembalik teman-teman. Ya, dari jurnal pembalik ini nanti kita bisa lihat di Excel. Nah, oke. Ini Ibu akan kasih tahu Excel-nya untuk yang laba ditahan. Ini kemarin Ibu udah pernah ya bahas. Nah, jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan dari kalian tinggal lihat lagi review Ibu terkait dengan ini. Laporan keuangan di pertemuan 10. Nah, untuk yang sekarang Ibu mau kasih tahu nih ke kalian yang jurnal penutupnya. Untuk jurnal penutup yang PT Multimedia Technology Company ya, yang seperti kalian sudah tahu, kita di dalam soal ini memang ada pendapatan sewa, ada penjualan, ada retur juga ya, kemudian ada potongan pembelian. Nah, itu bisa kita masukkan semuanya. Ya, jadi seperti ini kita masukkan satu-satu, ada di debit, kemudian nanti yang ada di kredit yaitu ikhtisar laba rugi. Jangan lupa kita bisa semua biar balance ya. Kemudian untuk yang penjualan, kalau tadi kan terkait dengan pembelian, nah, ini terkait dengan ikhtisar laba rugi, kemudian ada retur penjualan. Ini berbeda ya. Kalau yang tadi adanya di debit untuk pembelian semua. Sekarang kalau untuk penjualan adanya di kredit. Nah, tinggal kita masukkan aja ke kreditnya. Dan semua pendapatan biaya. Nah, untuk yang pembeliannya, kalau untuk yang pembeliannya kita bisa masukkan ke kredit. Ya. Tapi kayak retur pembelian, potongan pembelian, itu bisa masuk ke debit. Nah, setelah itu baru kita masukkan laba ditahannya kita yang kemarin udah kita cari, kita masukkan juga. Baru nanti kita totalkan ke bawah seperti biasa, biar kita tahu balance itu ya. Nah, setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, sama seperti neraca saldo pada umumnya ya, yang membedakan hanyalah di sini kita lihat ya, tetap ada aktiva lancar, ada ya, tetap ada aktiva tetap ada hutang lancar, hutang jangka panjang ya, terus juga modal. Selain daripada ini tidak termasuk ke dalam yang namanya neraca saldo gitu ya. Jadi hanya akun-akun real aja yang masuk ke neraca saldo gitu. Ya. Kemudian untuk jurnal selanjutnya yang terakhir Ibu akan kasih tahu. Oke, untuk selanjutnya ada jurnal pembalik. Ya, ini ada di slide kalian juga di pertemuan kelima. Kalau kamu mau lihat lagi, balik lagi ke pertemuan kelima, ada
masih terkait dengan jurnal, tapi ini adalah jurnal terakhir nih, jurnal pembalik. Nah, di sini untuk jurnal pembalik ya sama aja sebenarnya ya. Jadi hanya untuk akun-akun tertentu aja yang ada di dalam penyesuaiannya kita ingin balik, yaitu seperti kayak biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan diterima di muka sampai dengan biaya diterima di muka. Untuk tugasnya kalian ya, Ibu lihat di sini tidak perlu sampai ke jurnal pembalik ya di perusahaan dagang, dan alhamdulillah ya, jadi mengurangi beban kerja kalian juga. Jadi cuman sampai dengan di modul kalian ini kalian nanti bikin, kemarin itu kan ini udah ya di pertemuan ke-10. Jadi sampai dengan neraca saldo setelah penutupan buku aja gitu ya. Jadi sampai dengan post closing trial balance. Untuk di pertemuan ke-11 ini hanya membuat 2 jurnal itu, yaitu jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Gitu ya, Nak ya. Melanjutkan dari pertemuan kita kemarin, pertemuan ke-10. Nah, oke, mungkin itu aja yang dapat Ibu bahas hari ini. Nanti kalau misalkan memang ada yang kendala atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan tanyakan pada grup WA aja, karena kan banyak banget gitu ya mahasiswa Ibu. Kalau misalkan kalian japri tentunya akan memakan waktu juga Ibu untuk membalasnya satu persatu, apalagi Ibu juga banyak sekali pekerjaannya. Jadi kalian tinggal bisa WA melalui grup yang udah disediakan ya. Oke. Jangan juga komen yang di dalam YouTube-nya, karena bisa aja Ibu tidak melihat itu gitu ya. Tolong nanti di grup WA aja kalau misalkan emang kita pengen membahas terkait dengan ini atau ada kesulitan atau apa gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.